alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Salawat langkah yang kedua, salawat beriringkan salam ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena syafaatnya kelak yang kita harapkan di yaumil akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. Seterusnya, adapun tujuan saya di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang dirangkum menjadi sebuah pidato yang berjudul Sabar Berbuah Kemanisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Dalam surah Al-Imran ayat 146, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Apa sebenarnya arti sabar itu? Sabar dalam bahasa Arab berarti rodia atau ridho, tajal ladah, mengikat, bertahan, menahan, dan dalam menghadapi sesuatu dalam ketenangan dan tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk bersabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagian arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampak menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Adapun jenis-jenis kesabaran dapat kita lihat dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, sabar melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Sabar menahan amarah. Saat Nabi Yakub alaihissalam, ayah dari Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasaberun jami'in, yang artinya terdapat dalam surah Yusuf ayat 189, artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumur darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya kepada apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya. Beliau tidak memarahi atau mencaci maki, justru beliau berkata yang artinya, dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara penyayang. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Tentu itu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Yang kedua,
sabar melawan godaan nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surah Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagai berikut. Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasanya. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manis diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran Surah Yusuf ayat 47-49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.